adik-adik, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita beribadah di rumah aja, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Baiklah, kakak mengajak adik-adik untuk mengunci tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita berdoa, kakak yang pimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami semua. Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Meskipun kami hanya beribadah dari rumah saja atau beribadah online, kiranya ibadah ini tetap memberikan sukacita dan berkat bagi kehidupan kami. Tuhan berkati guru-guru yang melayani dan mengajar, kiranya Kau berikan mereka kemampuan. Dan berkati adik-adik yang ikut beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya berikan mereka sukacita. Tuhan, mungkin ada teman-teman yang sedang sakit atau dalam keadaan tidak sehat, berikan mereka kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Ini doa dan pengucapan syukur kami Tuhan, semuanya katakan amin. Oh ya adik-adik, kita semua pasti punya kan seorang sahabat? Tapi ada satu sahabat yang paling setia. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya siapa satu sahabat ini? Nah, untuk mengetahui siapa itu, kita angkat satu pujian yang berjudul Ada Satu Sahabatku Yang Setia. Kita semua berdiri dan mengangkat pujian ini dengan semangat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan siapa sahabat kita yang paling setia? Namanya Yesus. Yesus adalah sahabat kita yang paling setia. Ia menemani kita di saat kita sedih ataupun senang. Nah, kita angkat satu pujian lagi yang mengatakan setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku. Kita berdiri lagi dan memuji Tuhan dengan semangat. Ikuti gaya kakak ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nur. Pada Kak Nur, dipersilahkan. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita menutup mata, melipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat kasih kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat waktu yang boleh kami ambil untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan meskipun hanya melalui online saja. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa tertib, tenang, dan kami bisa benar-benar mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenal 10 hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa di Gunung Sinai. Dari 10 hukum Taurat ini dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pada bagian yang pertama, hukum yang pertama hingga hukum yang keempat, ini menjelaskan bagaimana kita harus mengasihi Allah. Sedangkan pada bagian yang kedua, pada hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10 menjelaskan bagaimana kita harus mengasihi sesama kita manusia. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenal pada bagian yang pertama, hukumnya yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal pada hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai orang tua kita. Menghargai dan menghormati orang tua berarti mentaati Allah. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Membunuh berarti mengambil nyawa seseorang. Kita tidak boleh membunuh, karena hanya Tuhanlah yang memiliki semua ciptaan yang ada di bumi. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Artinya, orang yang sudah menikah tidak boleh menginginkan orang lain untuk menjadi pasangannya. Kita harus setia seperti Allah setia terhadap kita. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum ini menuntut kejujuran. Jika kita mengambil barang orang lain yang bukan milik kita, berarti kita sudah mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nah, pada bagian ini kita tidak boleh memberikan kesaksian palsu karena dapat merusak hubungan antar sesama manusia. Kita tidak boleh berbohong. Hukum yang ke-10 yang terakhir, jangan mengingini milik orang lain. Jangan mengingini rumahnya, jangan mengingini barangnya, jangan mengingini apapun yang dimiliki sesamamu manusia. Kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan berkat masing-masing terhadap kita. Nah, adik-adik, demikianlah ke-10 perintah Tuhan atau 10 hukum Taurat Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Ada 2 hal. Yang pertama, kita harus
harus mengasihi Tuhan Allah kita. Tuhan mau kita benar-benar mengasihi Dia. Kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan, beribadah kepadanya, menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang baik. Tuhan yang menjaga, melindungi, dan menyediakan berkat-berkatnya bagi kita. Yang kedua, kita harus saling mengasihi sesama kita manusia. Mengasihi papa, mama, adik, kakak, teman-teman, orang-orang sekitar kita. Kita harus hidup saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita pada hari ini. Mari kita katakan ayat hafalan ini bersama-sama ya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita ulangi lagi ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji nama Tuhan. Tetap semangat menjadi pelaku firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kan firman Tuhan atau renungan yang disampaikan oleh Kak Nur pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa memberkati kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa dulu yuk. Kita kunci tangan kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan buat kami, karena Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah kami berikan pada pagi hari ini Tuhan. Lewat persembahan yang sudah kami berikan, kiranya dapat berkenan dan harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini berulang tahun. Kiranya juga Engkau berkati mereka dari kesehatan, dari usia yang baru, Engkau sertai mereka. Kami berdoa Tuhan, dalam masa pandemi saat ini, kiranya Engkau selalu memberi kami kekuatan, Engkau memberi kami kesehatan dalam setiap apapun yang kami rasakan Tuhan Yesus saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semua permohonan kami hanya dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Darli dan guru-guru yang lain mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa rajin-rajin ibadah ya. Setiap minggunya tetap lihat sekolah minggu online kita di YouTube ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Pengumuman buat adik-adik, untuk persembahan ibadahnya dapat dikumpulkan atau diberikan kepada bendahara sekolah minggu, atau bisa juga dikumpulkan di pastori ya. Kemudian bagi adik-adik yang ingin didoakan, bisa melaporkan diri ke sekretaris sekolah minggu, yaitu Kak Nelly. Dan yang terakhir adik-adik, selama pandemi COVID, ibadah sekolah minggu hanya dilakukan via online. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.